Shalom sahabat Grow, perkenalkan nama saya Jessica dari Bandung. Pada saat saya berada di bangku kelas 6 SD dan kakak saya berada di bangku kelas 2 SMP, papa kami mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan di mana ia tiba-tiba di PHK dari tempat kerjanya. Dan itu tentu membawa kekhawatiran yang begitu besar kepada keluarga kami karena hanya kepada ayah kami saja atau papa kami saja kami bergantung. Tapi melalui satu kejadian itu, saya ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan terus-menerus menuntun kehidupan kami hanya melalui satu peristiwa itu. Saat ayah saya atau papa saya ini di PHK, menariknya Tuhan membukakan jalan demi jalan yang menuntun kami bahkan hingga saat ini. Yang pertama adalah mama saya. Mama saya adalah seorang guru piano. Dia menariknya sudah mencari murid demi murid, bahkan sampai sudah mengiklankan di koran juga, tapi tidak pernah mendapatkan murid. Tapi saat papa saya di PHK waktu kami masih sangat kecil waktu itu, tiba-tiba mama saya mendapatkan murid pertamanya. Dan disitulah mama saya akhirnya mendapatkan murid keduanya dan keseterusnya. Jadi Tuhan membukakan jalan yang awalnya tertutup seolah-olah, tapi Tuhan bantu. Selanjutnya terjadi pada saya dan juga kakak saya. Kami dari kecil bukanlah anak yang berprestasi dalam bidang akademis. Bahkan bisa dibilang kami ini sangat malas di dalam belajar. Tapi entah apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dorongan yang begitu kuat terjadi dalam kehidupan kami dan perubahan yang begitu drastis terjadi dalam kehidupan kami. Kami, terkhususnya saya yang awalnya tidak senang belajar, lebih senang baca komik dan lain sebagainya, tiba-tiba mengalami satu perubahan di mana saya punya kerinduan yang begitu besar untuk belajar. Dan akhirnya, sewaktu SMA, saya berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah karena mendapatkan peringkat juara umum. Dan itu menuntun saya juga untuk mendapatkan potongan uang sekolah yang cukup besar. Dan bukan hanya itu saja, sewaktu saya berkuliah pun, saya mendapatkan beasiswa penuh. Sehingga saya hanya perlu membayar sekitar 200 sampai 300 ribu per semester hanya untuk uang buku saja. Dan saya dapat membayar itu tanpa perlu membebankan orang tua. Begitu juga kakak saya, dia juga mendapatkan beasiswa demi beasiswa juga. Dan itu bukan karena kemampuan kami. Seperti yang tadi saya katakan, kami bukan seorang yang pandai dalam bidang akademis. Kami juga tidak suka belajar, tapi dorongan yang menuntun kami kepada perubahan dan kami percaya itu adalah dorongan dari Kristus yang menuntun kami akhirnya berubah. Jadi bisa kita lihat dari pengalaman ini. Ini baru pengalaman yang sangat sedikit yang mungkin bisa saya bagikan. Bagaimana Tuhan mencukupkan keluarga kami dengan banyaknya perubahan yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Mulai dari mama saya yang awalnya mencari murid, tapi akhirnya mendapatkan murid tepat sewaktu ayah saya di PHK. Bagaimana kakak saya dan saya mendapatkan beasiswa sehingga kami boleh meringankan beban orang tua kami juga. Bahkan banyak sekali hal lain, seperti tiba-tiba ada yang memberikan beras di saat kami kekurangan beras, dan banyak hal-hal lainnya yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Dan ini adalah hal yang sangat menarik. Mungkin teman-teman, saudara-saudari sekalian juga ada yang mengalami pengalaman yang sama, di mana kita memiliki satu kekhawatiran akan masa depan. Kita berpikir apa iya kita bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik, di tengah kondisi fisik kita yang mungkin lemah, di dalam segala keterbatasan kita. Tapi Tuhan ingin kita memiliki satu kepercayaan kepada Dia dan satu pengalaman yang lebih dalam bersama-sama dengan Dia.
Saat kita melihat bagaimana Tuhan telah memimpin kita sampai hari ini, itu adalah suatu bukti nyata bahwa Tuhan juga akan menuntun kita bahkan sampai Maranatha jika kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Sebagai penutup, saya rindu untuk membawakan dan menyatakan satu firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa.